Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada perkuliahan hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, kita akan mempelajari terkait dengan pengembangan kurikulum dalam pembelajaran. Pada minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan pengembangan kurikulum dalam pembelajaran, ya. Kita sudah membahas tentang itu kemarin. Cuman di sini nih akan ada lanjutan materi terkait dengan pengembang kurikulum dalam pembelajaran. Untuk kemarin kita sudah belajar terkait dengan hakikat pembelajaran dan juga prinsip pembelajaran. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan hubungan kurikulum dengan pembelajaran serta pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama, terkait dengan hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Nah, kita lihat di sini ada gambar di sini ya. Kita ibaratkan ini adalah suatu koin ya. Suatu koin ada dua sisi di sini ya. Sisi gambar dan sisi angka. Nah, ini dua sisi mata uang ini menunjukkan hubungan kurikulum dan pembelajaran, di mana untuk sisi gambar atau angka ini berisi tentang rancangan dan pengaturan belajar mengajar. Di sisi lainnya terkait dengan pelaksanaan belajar mengajar dan penilaian hasil belajar. Ini ya. Nah, di sini dari ibarat ini ya, ibarat mata uang ini. Apa hubungan kurikulum dengan pembelajaran? Jadi pembelajaran itu adalah bentuk implementasi kurikulum untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi kurikulum nanti ada tujuannya ya, setiap sekolah itu mempunyai tujuan masing-masing. Nah, ada beberapa pembelajaran di sini untuk tujuan tertentu ya, memiliki tujuan tertentu. Yang pertama adalah pembelajaran untuk membangun makna. Nah, apakah yang dimaksud pembelajaran untuk membangun makna? Jadi berdasarkan perspektif konstruktivis berpegangan pada argumen bahwa belajar merupakan aktivitas sosial dan budaya. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang secara pribadi, dan siswa membangun makna melalui pengalaman dan interaksi dengan berbagai sumber belajar termasuk siswa yang lain. Begitu. Jadi intinya di sini adalah pembelajaran itu bersifat konstruktivis. Jadi tidak seperti dulu ya, pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang sudah saya alami ketika waktu dulu di sekolah SD ya ataupun SMP, itu masih terpaku pada pembelajaran behaviorisme. Tetapi dengan perkembangan zaman, nah pembelajaran ini harus disusun secara konstruktivis. Yang kedua, pembelajaran untuk belajar aktif. Jadi di sini pembelajaran itu sebaiknya didesain suatu model pembelajaran atau strategi atau metode yang dapat mengaktifkan belajar siswa. Nah, ini belajar dari pandangan konstruktivis yang menganggap bahwa belajar tidak pasif menerima informasi dari guru. Nah, akan tetapi aktif merangkai pengalaman yang relevan dan berpeluang untuk berdialog dalam mengeluarkan ide-ide sehingga dapat meningkatkan pemahaman si siswa itu tadi. Jadi siswa tidak pasif mendengarkan informasi dari guru ya. Jadi tapi di sini siswa aktif ya, secara aktif bertanya, kemudian mengeluarkan pendapatnya, sehingga dari mengeluarkan ide-idenya itu dapat meningkatkan pemahaman mereka sendiri. Jadi melalui mereka sendiri begitu. Kemudian pembelajaran merupakan suatu aktivitas dalam mengatur dan mengorganisasi lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan si siswa itu tadi, sehingga terjadi proses pembelajaran. Jadi di sini proses pembelajaran itu memerlukan lingkungan juga ya, lingkungan belajar yang memadai begitu.
Lingkungan dalam artian di sini bukan lingkungan sekolah, tetapi bisa juga terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa ketika mereka melakukan proses belajar. Untuk belajar aktif itu ada poin-poin yang harus dipahami di sini. Yang pertama tadi ya terkait dengan keaktifan, yaitu siswa secara aktif meningkatkan pemahaman mereka dengan cara menyampaikan pendapat-pendapat mereka atau ide-ide mereka ketika dalam satu proses belajar. Nah, dari situ nanti ada mungkin timbul pertanyaan yang dialami oleh siswa, sehingga mereka mengajak teman-teman yang lain untuk saling berdiskusi, kemudian mengajak guru-guru untuk saling berdiskusi juga, sehingga dari situ hasil diskusi itu nanti mereka akan meningkatkan pemahaman si siswa itu tadi. Jadi siswa harus aktif. Kemudian dari situ tadi ya, dari keaktifan siswa itu tadi, maka siswa itu tadi akan memiliki pengalaman dalam artian di sini adalah proses belajar untuk memahami sesuatu. Jadi dari sana itu mereka akan mendapatkan pengalaman bagaimana caranya untuk memahami suatu materi yang dijelaskan di kelas dalam proses belajar. Mereka berusaha untuk memahami, sehingga dari proses belajar yang ada di kelas tadi menjadi suatu pengalaman bagi mereka. Kemudian adalah lingkungan. Jadi lingkungan di sini adalah selain dari lingkungan sekolah ya, bisa berasal dari sarana prasarana yang disiapkan oleh guru untuk memahamkan suatu materi yang pada saat proses pembelajaran. Jadi lingkungan ini tidak hanya lingkungan yang ini ya, kelas dalam kelas, tapi juga bisa kita memanfaatkan alam ya, kita mengajak mereka ke luar ya, outdoor class ya, dengan memanfaatkan alam-alam untuk memahamkan mereka terhadap suatu materi yang kita ajarkan, begitu. Sehingga dari situ pembelajaran dapat menghantarkan siswa agar bakatnya berkembang dan membantu siswa supaya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan agar memberikan pelajaran yang berfungsi dalam kehidupan sehari-harinya. Ini adalah tujuan dari pembelajaran aktif. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam memahami materi terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya pengembangan kurikulum itu apa sih? Kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan kurikulum ya, Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa sih pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melaksanakan tugasnya, melaksanakan pembelajaran untuk membantu siswa dalam belajar. Nah, itu adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum terdiri dari ada 3 macam di sini ya. Pengembangan kurikulum ada perencanaan, ada penerapan, dan juga ada evaluasi di sini ya, evaluasi. Untuk perencanaan itu langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan atau suatu kebijakan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Jadi di sini merencanakan kebutuhan apa saja ya, kurikulum yang seperti apa yang dibutuhkan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian setelah dirancang kurikulum tersebut, maka kurikulum tersebut diterapkan di sini dalam artian mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Jadi yang sudah didesain tadi, kurikulum yang sudah didesain kemudian diterapkan di dalam kelas dengan melakukan aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, biasanya ini adalah dalam penerapannya ini biasanya tertuang dalam rencana pembelajaran.
yang sudah dibuat oleh masing-masing guru. Kemudian ini evaluasi ya, ini salah ketik ini evaluasi. Evaluasi yang merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah dirancangkan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Jadi di sini kita evaluasi ya, dari tadi desainnya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, kemudian penerapannya diterapkan oleh guru itu seperti ini. Nah, evaluasinya bagaimana, hasilnya bagaimana, apakah tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang itu sudah tercapai atau belum, sudah sesuaikah atau belum. Nah, ini nanti akan terlihat pada di evaluasi, bagian evaluasi. Nah, ini ada beberapa alasan ya dengan adanya pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah merespons perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi di sini memang kita harus tidak boleh ketinggalan zaman ya terkait dengan digital ini, karena sesuai dengan perkembangan zaman memang digital ini sangat pesat sekali perkembangannya, sehingga dalam dunia pendidikan pun juga harus mengikuti mau tidak mau harus mengikuti perkembangan digital seperti yang sekarang ini ya. Dalam pandemi ini yang dulu awalnya luring kita bertatap muka antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa itu bertatap muka. Nah, dengan adanya pandemi ini, maka bagaimana caranya pendidik itu untuk bisa tetap melakukan proses pembelajaran tanpa mengurangi esensi dari proses pembelajaran. Nah, dengan cara apa? Mungkin membuat media pembelajaran atau video pembelajaran, ataupun dengan tatap muka secara virtual. Jadi ilmu teknologi di sini sangatlah penting ya untuk di dalam pendidikan ini. Kemudian yang kedua adalah merespons kemajuan-kemajuan di dalam pendidikan dan psikologi. Jadi kurikulum juga juga harus merespon dalam artian di sini mengikuti kemajuan-kemajuan yang dialami pada saat ini, pendidikan pada saat ini, kemudian pendidikan yang akan datang, kemudian yang kemarin gitu ya. Jadi ada proses-proses evaluasi sehingga mengalami pengembangan kurikulum untuk meningkatkan, yaitu tadi untuk meningkatkan tujuan pembelajaran atau meningkatkan agar menjadi kurikulum yang lebih baik gitu. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan siswa. Jadi kurikulum yang dibuat itu tidak serta-merta hanya berguna pada pendidik saja, tetapi kita juga harus melihat pada kebutuhan siswa kita. Jadi kebutuhan siswa memang beragam, tapi bagaimana caranya kurikulum itu didesain sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya, menyesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya. Jadi kurikulum juga sebaiknya menyesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya yang saat ini ya, yang ada pada saat ini. Jadi disesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya pada saat ini. Kemudian yang terakhir, melakukan adaptasi terhadap perubahan di dalam sistem pendidikan itu sendiri. Jadi dengan cepat kurikulum itu beradaptasi sesuai dengan perubahan terkait dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Begitu. Nah, kurikulum di sini kurikulum yang berisi seperangkat rencana pengalaman ya, yang akan dialami oleh siswa senantiasa selalu mutakhir ya, selalu terbaru gitu ya, up to date dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi diharapkan memang kurikulum yang dirancang itu disesuaikan dengan pada saat ini begitu, sesuai dengan kebutuhan siswa. Makanya ada evaluasi terkait kurikulum, biasanya itu dilakukan selama 4 tahun sekali ya. Itu biasanya dilakukan evaluasi, nanti apa ada kekurangan, kalau misalkan ada kekurangan maka solusinya seperti apa, melakukan perubahan seperti apa. Nah, itu juga membutuhkan dari berbagai pihak untuk menyusun kembali kurikulum yang ada begitu. Sehingga nanti ketika dari berbagai pihak atau dari berbagai stakeholder itu
ikut andil dalam menyampaikan terkait dengan mendesain kurikulum, nanti di situ nanti akan timbul kepuasan dari stakeholder, dari pihak internal maupun dari pihak eksternal sekolah begitu. Jadi kita memang harus mengikuti perkembangan yang saat ini terjadi begitu ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, dalam melakukan pengembangan kurikulum sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Jadi kita melakukan pengembangan kurikulum itu sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Sesuaikan dengan itu, karena tidak ada gunanya ketika kita melakukan pengembangan kurikulum tetapi tidak sesuai dengan tuntutan pembangunan yang saat ini di Indonesia begitu. Yang kedua adalah tuntutan dunia kerja. Jadi pengembangan kurikulum yang kita lakukan itu kita sesuaikan dengan dunia kerja, kebutuhan dari dunia kerja. Dunia kerja saat ini membutuhkannya seperti apa? Nah, ketika membutuhkan pendidik yang memiliki 4 kompetensi, misalkan kompetensi kreatif, kolaboratif, komunikatif, kritis. Nah, itu maka kurikulum itu kita desain juga untuk meningkatkan 4 kemampuan tadi, 4C tadi, begitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja. Selain itu juga aturan agama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, ini sudah jelas ini ya. Dinamika perkembangan global, jadi perkembangannya seperti apa, kita tetap mengikuti perkembangan secara global. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Jangan lupa untuk dalam mengembangkan kurikulum itu juga memperhatikan terkait dengan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan cara apa? Memasukkan mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang ada di dalam mata pelajaran yang dipelajari oleh si siswa itu tadi. Nah, jika memperhatikan hal-hal tersebut, hal-hal yang sudah saya sampaikan ini, maka akan menghasilkan peserta didik yang memiliki kepribadian sebagai warga negara Indonesia yang mampu menyesuaikan diri di mana mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini adalah tujuan dari memperhatikan hal-hal untuk melakukan pengembangan dalam mengembangkan suatu kurikulum. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip di sini ya. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Nah, di sini relevansi ini ada dua pandangan ya, secara internal maupun secara eksternal. Kita pandang dari pihak secara internal dan eksternal. Secara internal bahwa kurikulum memiliki keterkaitan di antara komponen-komponen kurikulum yang termasuk dengan tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Nah, di sini biasanya kalau di dalam internal ini dimasukkan, diintegrasikan dengan RPP. Jadi RPP yang sudah dibuat oleh guru-guru itu mencakup ini tujuan dari pembelajaran, misalkan pembelajaran matematika itu apa, bahan yang akan dipakai atau bahan yang diperlukan itu apa saja, strateginya bagaimana, pengorganisasian materinya itu seperti apa, dan proses evaluasinya seperti apa. Nah, ini biasanya dituangkan dalam bentuk RPP. Kemudian secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut ya, komponen-komponen kurikulum yang sudah disebutkan itu tadi ya, yang secara internal tadi, yaitu komponen tujuan, bahan, strategi, organisasi, serta evaluasi, memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Yang sudah saya katakan di awal tadi ya, memang harus mengikuti perkembangan yang sekarang ya, mengikuti dunia kerja atau yang dibutuhkan oleh siswa sekarang. Ketika
Ketika sekarang harus harus mencakup 4 kemampuan itu, ya kurikulum didesain untuk mencapai 4 kompetensi itu tadi, begitu. Kemudian yang kedua, prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini adalah kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki bersifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Jadi ini kurikulum yang didesain itu sebaiknya bersifat luas dalam arti di sini adalah sederhana, kemudian mudah dalam pelaksanaannya, mudah dalam menerapkannya. Nah, selain itu juga kurikulum yang didesain didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Jadi ketika kondisinya ada di di pegunungan, maka kita sesuaikan bahwa kurikulum itu berprinsip fleksibel sesuai dengan wilayah di pegunungan. Kalau misalkan di daerah pantai, jadi ya kita desain sesuai dengan yang di wilayah pantai, begitu. Kemudian serta mempertimbangkan juga kemampuan dan latar belakang peserta didik, karena setiap peserta didik itu punya kemampuan yang berbeda-beda, sehingga di sini kurikulum yang didesain secara fleksibel itu dapat mengakomodasi semua kemampuan yang dimiliki oleh siswa, begitu. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan cara mungkin awalnya mengkategorikan kemampuan, kemudian bagaimana menyusun kurikulum ini agar dapat mengcover dari kategori kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Jadi adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maksudnya di sini adalah pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungannya, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Jadi di sini harus vertikal dan horizontal ya, harus berkesinambungan di sini antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Jadi misalkan kalau kita ya di kampus ini ya, kita belajar terkait dengan materi-materi yang ada di program studi pendidikan matematika. Nah, kemudian karena kita berkecimpung di kependidikan ya, kita nantinya akan dicetak sebagai guru, maka nanti untuk setelah kalian lulus nanti untuk pekerjaannya itu tidak jauh dari dari dunia pendidikan, begitu. Nah, ini yang namanya ada kesinambungan antara vertikal dan horizontal. Jadi ada keterkaitan antara program yang kita pilih dengan jenis pekerjaan yang akan kita geluti gitu ya, ketika sudah lulus, begitu. Yang keempat adalah prinsip efisiensi ya, prinsip efisiensi mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Jadi sebaiknya kurikulum itu didesain secara efisien ya, yaitu tadi untuk jadi mempertimbangkan berbagai macam sudut pandang ya terkait dengan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain agar nanti untuk pengimplementasian itu bisa optimal dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas itu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir.
baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi kita sesuaikan ya di sini ya kurikulum itu ya. Kalau misalkan kita sesuaikan dengan ini ya, dengan dengan budaya yang ada di daerah itu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kegiatan di luar dari kurikulum yang sudah ditentukan begitu. Itu namanya mubadir. Itu maksudnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan kurikulum. Ada beberapa langkah-langkah ya dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Nah, pada identifikasi kebutuhan ini, jadi pengembangan kurikulum diawali dengan identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis tenaga yang terampil dan profesional yang dibutuhkan dalam suatu bidang pekerjaan. Jadi kita mengidentifikasi ini misalkan guru, misalkan kita mengidentifikasi guru dalam bidang fisika, guru dalam bidang matematika, jadi diidentifikasi begitu. Kebutuhan mungkin ada berapa yang dibutuhkan untuk guru matematikanya, kemudian guru fisikanya, guru PPKN dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian analisis, yang kedua adalah analisis dan pengukuran kebutuhan pendidikan. Jadi untuk setiap jenis dan tingkat kualifikasi keterampilan atau keahlian, dianalisis tugas-tugasnya atau peranannya yang dibebankan kepadanya. Jadi tadi ya setelah mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, kemudian kita menganalisis atau mengukur kebutuhan pendidikan itu ya, mengukur kebutuhan berdasarkan keahlian mereka. Begitu. Kemudian penyusunan desain kurikulum. Nah, dalam langkah ini dalam menyusun desain kurikulum itu ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah merumuskan tujuan ya. Merumuskan tujuan, isi atau bahan ajarnya ya, bahan ajaran. Kemudian proses atau metode pembelajarannya, kemudian media serta evaluasi hasil pembelajaran. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi sebenarnya sudah saya singgung ini ya tadi ya. Jadi penyusunan desain itu ada merumuskan tujuan, bahan ajar, kemudian strategi, kemudian evaluasi. Nah, ini biasanya tertuang dalam RPP yang sudah dibuat oleh guru, begitu, oleh pendidik. Kemudian yang keempat adalah validasi kurikulum. Jadi untuk memvalidasi kurikulum itu tujuannya adalah apa? Untuk uji coba dan penyempurnaan ya. Jadi kegiatan ini dilakukan minimal pada satu kelas ya, pada satu kelas. Nah, selama uji coba, kegiatan evaluasi dan mentoring secara terus-menerus. Jadi selama ini ya proses uji coba nanti ada instrumen yang terkait dengan kegiatan evaluasi dan memonitoring juga ya. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tadi apa kekurangannya. Nah, kekurangannya itu nanti akan didiskusikan, kemudian kita sempurnakan, dari berbagai macam kelemahan tadi ya, berdasarkan uji coba tadi ya. Ada beberapa kelemahan yang nantinya kelemahan akan didiskusikan, kemudian nanti diberikan suatu solusi. Nah, solusi nanti digunakan untuk penyempurnaan kurikulum begitu. Jadi kurikulum itu harus diuji cobakan dulu. Jadi sebelum diimplementasikan di kelas besar, paling tidak kita mengimplementasikan dulu di kelas kecil atau satu kelas gitu. Nah, kalau misalkan berhasil, oke, berarti bisa dilanjutkan ke implementasi ke kelas besar. Misalkan kelas tidak hanya satu kelas, bisa jadi 5, 6, bahkan 10 kelas begitu. Kalau sudah berhasil. Tapi ketika melakukan proses uji coba itu tadi ternyata ada kelemahan-kelemahan, maka kelemahan itu tadi kita beri solusinya terlebih dahulu, kita perbaiki dulu, kita revisi sehingga ada penyempurnaan dalam kurikulum tersebut. Setelah itu kita uji cobakan lagi. Begitu. Kemudian
Yang selanjutnya adalah implementasi kurikulum ya. Implementasi kurikulum itu tadi ya, itu tadi setelah adanya uji coba itu tadi, kemudian setelah berhasil tidak ada permasalahan, maka bisa diimplementasikan dalam kelas yang besar. Begitu. Kemudian evaluasi kurikulum. Nah, selama implementasi pada prinsipnya dilakukan evaluasi ya, selama proses implementasi dari kurikulum tersebut. Jadi kita evaluasi juga. Kegiatan evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui kelemahan tadi ya, sudah saya jelaskan tadi, kekurangan dan hambatan yang dihadapi saat pengimplementasian suatu kurikulum. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan terkait dengan pengembang kurikulum dalam pembelajaran. Nah, di sini ada bahan diskusi. Ada bahan diskusi. Baca dan analisislah pemahaman sekolah terhadap konsep dan urgensi evaluasi kurikulum berdasarkan hasil wawancara berikut. Jadi ini ada beberapa kutipan wawancara ya. Beberapa kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu sekolah. Yang pertama adalah pemahaman sekolah terhadap konsep dan urgensi evaluasi kurikulum, nanti bisa dibaca sendiri. Yang kedua terkait dengan pemilihan model evaluasi kurikulum. Untuk yang ketiga itu dimensi evaluasi kurikulum. Yang keempat adalah kebutuhan sekolah yang mendukung kegiatan evaluasi kurikulum. Sebagai referensi nanti kalian bisa mendownloadnya di LMS ya. Sudah saya upload terkait dengan referensi yang harus didiskusikan di sini ya. Ada 4 itu tadi, ada 4 poin penting yang harus didiskusikan tadi ya. Jadi nanti silakan baca referensinya. Sudah saya upload. Demikian untuk penjelasan materi hari ini. Saya akhiri. Selamat berdiskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.